Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najila Pertina Budi dari kelas 11 Farmasi A. Saya di sini ingin menjelaskan sedikit tentang pengelolaan perbekalan farmasi. Nah, yang pertama ada gudang farmasi. Gudang farmasi adalah tempat penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, dan pemeliharaan barang persediaan berupa obat dan perbekalan kesehatan lainnya seperti pompa, pipa, perbekalan KB, susu bubuk, dan lain-lain, yang tujuannya akan digunakan untuk melaksanakan program kesehatan di kabupaten kotanya yang bersangkutan. Gudang farmasi memiliki kedudukan sebagai unit pelaksanaan dalam lingkungan Departemen Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala dinas kabupaten kota tersebut. Nah, di gudang farmasi itu ada susunan organisasi gudang farmasi. Yang pertama ada unsur pimpinan. Di unsur pimpinan itu ada kepala gudang farmasi. Yang kedua, unsur pembantu pimpinan yang ada di dalamnya sub bagian tata usaha. Nah, yang ketiga ada unsur pelaksana. Nah, di unsur pelaksana ini ada dua. Ada seksi penyimpanan dan penyaluran, dan yang kedua ada seksi pencatatan dan evaluasi. Di gudang farmasi juga ada tugas gudang farmasi. Gudang farmasi kabupaten atau kota Maja memiliki tugas, yaitu melaksanakan pengelolaan perbekalan farmasi dalam rangka pelayanan kesehatan, pencegahan dan pemberontakan penyakit, serta pembinaan kesehatan masyarakat di kabupaten kota tersebut sesuai dengan petunjuk kepala dinkes kabupaten atau kota tersebut. Nah, persyaratan gudang yang ada beberapa persyaratan gudang, yaitu yang pertama, sirkulasi udara yang baik di antara rak dinding sebaiknya diberi jarak sekitar 20-30 cm. Yang kedua, ada alat pemadam kebakaran. Itu wajib ya. Yang ketiga, ada pengaturan barang persediaan. Biasanya dilakukan menurut prinsip penyusun tertentu, misalnya berdasarkan kelas terapi klinik, tingkat pelayanan, atau urutan alfabetis. Nah, di pengelolaan perbekalan farmasi juga ada puskesmas. Puskesmas itu adalah tempat pelayanan dan tempat pengabdian profesi apoteker juga sebagai sarana farmasi untuk peracikan, perubahan, pencampuran, dan penyerahan obat secara meluas dan merata kepada masyarakat berdasarkan dengan substansi daerah kerjanya. Pengelolaan perbekalan di puskesmas bertujuan untuk tertibnya administrasi dan pengelolaan obat serta tersedianya data yang akurat dan tepat waktu, serta tersedianya data untuk penyaluran dan pengendalian penggunaan. Adapun pengelolaan perbekalan kesehatan dilakukan dalam suatu format laporan seperti kartu stok dan laporan pemakaian dan lembar permintaan obat, yang bisa disebut juga LPLPO. Pihak yang menggunakan LPLPO, gudang obat puskesmas, kamar obat, kamar suntik puskesmas, pembantu puskesmas keliling, posyandu. Nah, C. Buku catatan harian penerimaan dan pemakaian obat. Pihak yang menggunakan buku catatan harian penerimaan dan pemakaian obat adalah kamar obat, kamar suntik, puskes, pembantu, puskes keliling, dan posyandu. Laporan obat rusak kadaluarsa. Pihak yang menggunakan laporan obat rusak dan kadaluarsa adalah kepala puskes dan petugas pengelola obat. Nah, yang terakhir ada surat pernyataan obat hilang. Pihak yang bisa menggunakan surat pernyataan obat hilang hanya kepala puskes dan petugas pengelola obat. Nah, tadi saya sudah
menjelaskan sedikit tentang pengelolaan perbekalan farmasi. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.